Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, program studi Manajemen Bisnis Syariah. Kita akan melanjutkan materi kelima tentang mata kuliah Manajemen Syariah, di mana kali ini kita akan bicara tentang membangun budaya kerja yang Islami. Ya, jadi kemarin kita sudah bicara aspek prinsip dasarnya, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana manajemen berbicara tentang menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai Islam ke dalam aktivitas manajemen. Hari ini kita akan membangun budaya kerja. Bagaimana sih Islam memberikan tuntunan kepada kita tentang budaya kerja yang Islami? Apa perbedaannya antara budaya kerja yang Islami dengan tidak? Sebagian besar mungkin ini lebih kepada masalah etika. Karena itu Islam datang dengan akhlakul karim. Mungkin cara jual belinya tetap sama. Kita memberikan barang, kita menerima uang. Atau kita memberikan layanan jasa, orang memberikan uang kepada kita sebagai pengganti jasa yang tadi diberikan. Tetapi bagaimana agar dalam sebuah proses usaha, proses bisnis kita tadi itu bisa sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka inilah yang penting bagi kita. Ini yang membedakan antara bisnis yang Islam dengan yang bukan. Nah, sebagai seorang muslim, kita mau tidak mau harus mengikuti aturan-aturan ini agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dari kegiatan bisnis tadi. Tentu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi tidak hanya keuntungan kalau dalam Islam itu. Ada yang namanya berkah. Berkah itu adalah hal-hal yang didapatkan selain keuntungan materi. Tidak hanya pahala mungkin, bisa juga mendapatkan relasi, keuntungan-keuntungan yang lain, dan lain sebagainya. Nah, untuk apa kita harus membangun budaya kerja Islami? Nanti di akhir kita akan sampai kepada satu terma yang namanya puncak dari segala aktivitas ekonomi bagi seorang muslim, yang namanya adalah falah. Apa itu falah? Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, kita akan masuk. Nah, jadi kalau kita bicara tentang budaya kerja Islami, maka di situ kita bicara tentang pendekatan. Bagaimana mengelola dan menjalankan serta mengembangkan kegiatan-kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan menjual suatu barang, ataukah dengan memberikan layanan jasa kepada orang lain, ataukah dengan tidak hanya pelaku ya, pelaku aktif tapi juga pasif, misalnya kita konsumen. Apakah kita terbebas? Yang penting karena saya konsumen maka saya bebas melakukan apa saja. Kita pernah mendengar pepatah pembeli adalah raja. Maka mentang-mentang kita menjadi pembeli, menjadi konsumen, kita bebas, yang penting saya punya uang, apa saja boleh. Apakah seperti itu? Ataukah dalam konteks produsen? Nah, saya produsennya ya, terserah saya mau buat apa. Mau buat barang yang bagus atau yang ber-KW tadi, KW ada KW1, KW2, KW3. Kalau kita katakan apakah boleh Pak membuat barang KW? Ya boleh-boleh saja. Tetapi saya kira ada niat tersembunyi di balik situ. Niat KW adalah memberikan kesempatan orang lain mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah. Itu bagus, itu niat baik. Tetapi niat kita adalah tertutup dengan niat keuntungan. Nah, kalau orang beli ini, namanya barang KW pasti cepat rusak, pasti gampang rusak. Ketika gampang rusak, maka orang akan sering membeli, dan sering membeli, kita dapat keuntungan. Nah, itu niat terselubung, itu yang menjadikan niat kita menjadi tidak baik. Nah, kalau sudah seperti itu bukan budaya kerja Islami lagi namanya. Itu namanya budaya kerja terselubung. Jadi, sepertinya baik hati dengan menjual barang dengan harga murah, tetapi dengan kualitas barang yang tidak baik dan tujuannya agar sering dibeli orang. Nah, itu. Baik, nah, bagaimana agar kita bisa membangun budaya kerja tadi, budaya bisnis tadi sesuai dengan prinsip Islam? Maka yang pertama, pastikan bahwa kita terhindar dari riba, maisir, gharar, ihtikar, tadlis, dan hal-hal yang dilarang. Pertemuan pertama, pertemuan kedua sudah kita sampaikan itu, maka ini saya tekankan lagi, ini penting. Ya. Nah, yang pertama misalnya riba. Terlepas dari perdebatan antara riba, tapi yang jelas tujuan dari riba adalah mendolimi orang lain.
membuat orang lain mengalami kerugian. Satu pihak mendapatkan keuntungan yang luar biasa, satu pihak lain mendapatkan kerugian. Ini yang tidak boleh dalam riba. Maisir, spekulasi, ya, untung-untungan, gharar, melakukan sesuatu yang ya bisa membuat kerugian antara satu pihak, akan menimbun dan juga melakukan penipuan dengan terang-terangan. Ya. Jadi pastikan kalau kita membangun bisnis, membangun usaha, bahkan juga menjalankan suatu organisasi, pastikan kita terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Kita harus benar-benar menjaga bahwa semuanya itu adalah hal-hal yang baik. Makanya tadi, sebelum kita mulai usaha, pastikan bahwa niat itu penting. Niatnya apa? Apakah hanya sekedar cari untung, ataukah ingin mencari ridho Allah? Ya, tadi. Itu kalau dalam usaha. Ya, baik. Ini yang pertama. Pastikan ini tidak lupa. Ini hampir setiap mata kuliah ekonomi Islam itu membahas tentang ini. Riba, gharar, maisir, tadlis, dan hal sebagainya. Ya. Dan apakah ini, bagaimana penerapannya? Semua aspek bisa. Baik kita sebagai pelaku bisnis, maupun sebagai pelaku aktif, maupun sebagai pelaku pasif. Ya. Kita sebagai konsumen, bisa nggak kita mendolimi? Konsumen bisa saja mendolimi. Misalnya, ini contoh ya, ini mungkin kita sering melakukannya, tapi kita tidak sengaja. Contohnya, kita beli nasi ke warung misalnya. Nah, bahasa kita sih santun, bahasa kita baik misalnya. Bu, niki kuahnya tambahi sekedik. Nah, apa bahasa Indonesia? Bu, kuahnya ditambah sedikit dong. Boleh enggak? Oh iya mas, ditambah oleh ibu warung. Tetapi kita lupa bahwa ketika menambah di luar porsi itu berarti kan semestinya ada tambahan biaya produksi. Tetapi kita tidak membayar kan. Seharusnya 5.000, kemudian mungkin kuahnya hanya 1 sendok gitu ya. Tapi karena kita minta nambah, mestinya ya. Maka sebagai muslim yang baik, maka kita bilang, Bu, kuahnya ditambah sedikit. Nah, kalian harus bilang, Bu, tambahan kuahnya tadi berapa harganya? 100, 500. Nah, kalau ibunya kemudian sudah bilang, enggak usah mas, enggak apa-apa. Nah, itu halal berarti. Tapi kalau kita kemudian minta tambah saja, tapi tidak kita akadkan, nah, kita tidak akadkan. Wah, itu berarti itu gharar itu, ada tadlis, menipu dengan, atau kalau bahasa guyonan itu kayak kita ke warung Padang gitu ya. Warung Padang, warung nasi Padang itu, kita pinginnya murah tapi optimal lauknya. Jadi kita ambil nasi, kemudian kita ambil lauk tempe, kemudian kuah rendangnya kita ambil kuah rendang, kuah ikan kita ambil, kuah ayam bakar kita ambil, udah. Itu tempe rasa rendang ayam. Nah, itu masuk dalam kategori ini. Kita tidak boleh. Sebagai seorang muslim harus jujur. Ya, itu contoh-contoh kecil. Baik. Nah, bagaimana membangun budaya bisnis Islami yang kedua adalah pastikan. Kalau ini saya harus katakan pastikan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan tadi, itu harus bebas dari yang diharamkan oleh Islam. Tidak boleh kita menjual atau memberikan layanan jasa yang haram. Minuman keras, narkoba, apalagi bangkai, apalagi darah misalnya. Nah, darah ini menarik ini. Jadi bukan berarti yang haram itu, sesuatu itu haram betulan. Belum tentu. Kita bisa saja menjual ayam goreng. Ayam goreng itu halal, ayam itu halal. Tetapi ternyata ketika dalam proses masaknya, kita campurkan sedikit darah, bahasanya saren ya. Nah, kita tetes mungkin 1 tetes ya. Tujuannya apa? Supaya rasanya enak. Mungkin loh ya, ini mungkin saja, ini saya mengarang. Nah, itu berarti ayam yang tadi mestinya halal, karena kita campur dengan yang haram, maka ayam tadi juga menjadi haram. Atau yang lain misalnya, minuman keras. Kita jual es teh ya, saya nggak tahu contohnya, ini cuma ngarang saja, yang penting ada contohnya. Es teh itu halal. Es teh itu halal. Tapi kita campurkan dengan minuman keras, es batu. Oh, itu enggak, es batu itu halal. Apa misalnya? Misalnya, saya ngarang loh ya. Kita jualnya minuman es teh, tetapi kemudian supaya mungkin lebih enak dicampurkan dengan apa yang namanya itu. Kalau saya tidak salah itu namanya rum. Rum itu ada yang halal, ada yang nggak tahu saya. Tapi setahu saya rum itu
haram. Nah, campur supaya rasanya lebih enak. Nah, itu dari yang halal menjadi haram. Itu ya tadi ya. Tidak hanya kepada bahan bakunya saja, tapi prosesnya juga harus dijaga agar yang halal tadi tetap halal sampai dikonsumsi oleh orang lain. Jasa misalnya, jasa ada nggak yang diharamkan? Ada jasanya, misalnya jasanya itu pijat. Nah, pijat badan itu kan nggak apa-apa, halal itu. Tetapi kalau yang mijat itu mestinya harus sama. Kalau laki-laki yang pijat juga laki-laki, yang perempuan juga yang perempuan. Nah, kalau itu berarti beda. Kalau sudah beda, itu masuk dalam kategori yang diharamkan. Oke, yang ketiga. Nah, ini. Kalau tadi lebih kepada barang dan prosesnya, nah mungkin sama ini yang ketiga ini adalah tidak memperoleh dan menggunakan harta secara tidak halal. Ya. Jadi kita membeli ayam goreng halal, tetapi uang yang kita dapatkan itu hasil dari apa namanya? Nodong teman, nah, gitu. Atau menipu, apa namanya? Ya, mencuri misalnya. Nah, itu tidak boleh. Ayam gorengnya halal, tetapi karena dalam memperoleh dan menggunakan harta dengan tidak halal, maka ayam gorengnya tadi ketika kita makan itu juga menjadi barang yang tidak halal. Oke. Nah, yang keempat, tidak melakukan persaingan yang tidak adil. Nah, ini mungkin lebih kepada pelaku usaha. Ya, jadi misalnya bagaimana sih caranya persaingan tidak adil ini? Misalnya tetangga kita itu jualan bakso. Laris, yang datang sehari ratusan. Nah, kita iri mungkin gitu ya. Wih, tetangga saya jualan bakso kok laris banget ya. Ah, saya tak buka bakso juga supaya niatnya supaya beralih ke bakso jualan saya. Saya kasih promo. Kalau biasanya bakso itu harganya 10.000, saya jual 3.000. Wah, itu tujuannya sudah tidak bagus itu. Persaingan tidak adil. Tidak mungkin bakso dari 10.000 menjadi 3.000 kecuali baksonya bukan bakso daging misalnya, bakso tepung, isinya tepung semua. Nah, itu juga ada upaya untuk tadi tadlis, ada upaya tidak baik untuk mengelabui konsumen. Nah, ini. Nah, ini yang kelima. Ini kadang kita sadari atau tidak kita sadari ini kita lakukan. Tidak melakukan pemalsuan dan penipuan. Nah, jadi sering kita mendengar cerita ketika kita mau menjual suatu barang misalnya. Contohnya misalnya barang second misalnya. Nah, contoh barang second itu apakah ini masuk ini atau tidak? Nah, tergantung niat lagi-lagi. Barang second itu kita poles dulu. Apa misalnya contohnya? Misalnya jual motor misalnya. Ini contoh saja ya. Bukan fakta ini. Jual motor itu kemudian kita cat dulu. Kita cat bodinya, kita kasih stiker. Tetapi bagian mesinnya tetap saja. Padahal mesinnya itu yang inti. Nah, begitu kita jual, sudah dipakai oleh orang, ternyata motornya itu sudah harus saatnya turun mesin misalnya, atau hal lainnya. Nah, itu secara tidak sengaja atau sengaja itu adalah pemalsuan dan penipuan, atau juga kemasan. Nah, sekarang marketplace banyak, kita harus hati-hati, kita harus pintar memilih toko, penjual, pastikan bahwa penjual tadi memang bereputasi. Nah, kalau di marketplace itu ada yang bintang 1 mungkin, atau yang apa istilahnya itu terpercaya. Nah, itu penting itu. Karena apa? Karena untuk menghindari ini. Ya, banyak kita mendengarkan kasus bahwa ketika kita membeli sesuatu sudah seperti ada fotonya, ada gambarnya. Ternyata ketika dikirim itu barangnya berbeda. Nah, ini termasuk dalam kategori pemalsuan dan penipuan. Ya, yang didapatkan bukan keuntungan tapi kerugian. Berkah tidak dapat lagi. Nah, terakhir, apa sih? Kenapa kita harus membangun budaya Islam ini? Karena ini satu. Saya tuliskan di sini. Kalau saya gambarkan ini ada tumpukan uang, aktivitas ekonomi, kemudian ada tumbuhan hijau ke atas, maka tumbuhan ini akan terus berkembang. Ini layaknya usaha kita. Tujuan sebagai seorang muslim melakukan aktivitas ekonomi, aktivitas bisnis adalah mencapai falah. Falah itu apa? Falah itu sejahtera di dunia, sejahtera di akhirat. Sejahtera di dunia, kita mendapatkan keuntungan optimal dari aktivitas kita, terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, terpenuhinya kebutuhan orang lain dengan perantaraan barang dan jasa yang kita berikan, tapi kita juga mendapatkan pahala. Pahala yang nanti akan kekal menjadi bekal kita nanti di hari
kiamat kelak. Ya, demikian mungkin semoga dengan pemaparan ini menjadikan kita sebagai pebisnis muda yang tidak lupa bahwa kita adalah seorang muslim. Kita punya tuntunan, aturan yang tidak boleh diindahkan, dan tujuannya semata-mata adalah agar kita mencapai falah dengan berkat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.